Oke guys, welcome to my channel Oiko Channel. Selamat datang di channel aku ini. Dan untuk kalian yang baru datang atau baru mampir, perkenalin dulu, nama aku Kukuh. Kalian bisa panggil Mas, Bang, atau siapapun lah. Kalian bisa tanyakan apapun di kolom komentar aku atau di Instagram aku ini untuk seputar perjembangan dan yang lain-lain. Oh ya, jangan lupa juga untuk subscribe, follow, comment, and share ke teman-teman kalian biar video ini bermanfaat dan kalian gak ketinggalan tentang video-video atau informasi Jepang yang lainnya. Banyak banget yang DM aku yang tanya-tanya sama aku tentang, Bang, gimana sih caranya kerja di Jepang tuh kayak apa, gimana biayanya itu berapa. Ya walaupun aku udah bikin video sebelumnya di Instagram yang ini, tapi tetap juga yang masih DM aku dan tanya-tanya sama aku yang mungkin di videoku yang ini masih kurang jelas atau terlalu simpel kali ya. Makanya aku buatin video ini dengan tema khusus gimana sih proses ke Jepang secara lengkap dan detail. Kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Kenapa sih orang-orang tuh pengen banget ke Jepang? Bahkan teman-teman aku juga pengen banget Jepang tuh. Kenapa sih? Alasannya yang pertama itu, yang jelas itu pertama karena ekonomi ya, gajinya mungkin lumayan. Terus pengen cari pengalaman baru, rasanya tinggal di negeri orang tuh kayak apa sih? Bedanya sama Indonesia tuh apa sih? Dan yang jelas untuk nambahin skill ya, karena di Jepang ini banyak mungkin kerjaan-kerjaan yang nggak ada di Indonesia. Jadi kedepannya itu biar kalau udah X dari Jepang tuh di Indonesia bisa diterapkan skill-skillnya. Jadi ini soal kerja keras, capek, dan disiplin. Tapi justru nilai bagusnya tuh atau nilai plusnya tuh di situ. Oke, kita langsung masuk ke urutan cara kerja ke Jepang tuh kayak gimana. Yang pertama adalah tentuin jalurnya dulu. Jadi ada 3 ya. Ada Kensuse atau magang, ada Tokutegino, dan ada IT atau engineering. Kalian tentuin dulu mana nih yang mau kalian pilih. Dan saran aku untuk pemula, aku saranin untuk ambil yang magang nih, karena syaratnya paling simpel. Dan dari ketiga jalur ini juga bakal nentuin gajinya, lama tinggal di Jepangnya, dan syarat-syarat untuk ke Jepangnya tuh gimana. Dan tentunya juga biayanya juga ya. Kemudian kalau kalian udah tentuin mau ambil yang mana, kalian masuk atau cari ke lembaga sending organizer atau LPK SO ya, biasa disebut LPK SO. SO-nya itu sending organizer ya, yang bisa ngirimin kalian ke Jepang langsung. Jadi ntar kalian di sekolahan itu awalnya kalian bakal dikasih formulir buat ngisi formulir itu, tes fisiknya, tes lari, tes tertulis juga kayak tes bahasa dasarnya gimana, dan kalian akan dites interview awal. Tentang LPK ini krusial banget ya. Jangan fokus ke seberapa cepat kalian berangkat, cuma kalian harus cek bener-bener legalitas LPK-nya itu resmi atau enggak. Jangan karena hanya kalian pengen cepet berangkat akhirnya nanti kena tipu. Oke, kalau kalian lolos tes pertama dan kalian diterima jadi siswa di LPK SO-nya itu, kalian bakal belajar kurang lebih selama 6 bulan. Kalian di sana bakal diajarin bahasa, yang tentunya bahasa Jepang, diajarin olahraga, itu buat fisik ya, karena nantinya juga kerjanya bukan yang ringan-ringan, di Jepang tuh kerjanya yang berat-berat. Dan setelah itu kalian juga diajarin tentang cara budaya atau cara hidup di Jepang ya. Dan di LPK ini adalah fase-fase yang menurut aku yang nentuin mental kalian itu gimana nanti di Jepangnya. Dan nanti kurang lebih setelah 3-4 bulan belajar, kan belajarnya 6 bulan ya. Jadi ntar 3-4 bulannya itu kalian bakal ditawarin interview langsung sama pihak Jepangnya guna mencari job. Interviewnya itu ada 2 guys. Ada yang bosnya itu datang ke LPK langsung. Kalau bosku dulu datang ke LPK langsung. Ada juga yang mode Zoom. Dan nanti yang ditanyain sama bos-bosnya Jepang itu bukan sesuatu yang sulit ya. Yang ditanyain adalah bahasa-bahasa dasar, tingkat kesopanan, sama gerak-gerik kamu pede atau cuma cengenges-cengenges nih. Itu bakal nentuin nanti kamu bakal lolos atau enggak di jobnya itu ya. Untuk interviewnya ini, nanti kalau ada interview dari LPK, kalian tanyain dulu jobnya itu apa. Next, kalau kalian udah lolos itu dan kalian udah dapet job, kalian akan diarahin untuk proses dokumen. Proses dokumen itu seperti kalian bikin paspor, ntar visa, dan medical check up biasanya ya. Biasanya yang paling kritis itu di medical check up-nya ini. Karena yang udah proses bulan-bulan medical check up-nya gagal juga ada juga itu.
Dan untuk paspornya sendiri biasanya kalian ngurus sendiri nih. Dan biasanya biaya sendiri kalau aku pribadi dulu sekitar 300.000 sampai 400 lah ya. Dan jangan khawatir karena kalau dokumen paspor ini udah dibikinin dari LPK-nya, kalian tinggal bawa ntar ke imigrasi, dikasih ke imigrasi. Dan untuk visanya sendiri itu biasanya diurusin sama LPK. Kalau untuk medikalnya, tempatnya biasanya udah ditentuin, cuma biasanya ada juga yang bayar sendiri, ada yang dibiayai LPK. Kalau untuk bayar sendiri biasanya mungkin kurang lebih tuh 1 sampai 2 jutaan untuk medical check up-nya ya. Pokoknya persiapan wajibnya itu mental, fisik, dan uang ya. Karena mental doang nggak cukup bro. Kalau uangnya ada, kalian mentalnya juga bisa naik. Dan tujuan kalian ke Jepang tuh apa? Kalau tujuan ke Jepang tuh harus dari awal ya, tujuan buat apa. Jangan sampai nanti kalian ke Jepang, kalian hanya foya-foya seneng-seneng, lupa sama tujuan awal. Pulang-pulang nggak dapet duit, kan sayang banget. Waktu kalian yang lama itu udah digunain sia-sia dan kalian nggak dapat apa-apa. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering ditanya, yaitu biaya. Berapa sih biaya kerja untuk di Jepang tuh, prosesnya tuh berapa? Untuk biayanya sendiri, kalau yang SO itu biasanya biayanya sekitar 30 sampai 50 juta tergantung LPK-nya masing-masing. Nah, ntar sistem pembayarannya itu beda-beda. Ada yang disuruh setengah di awal, setengah di akhir. LPK aku dulu gitu. Ada yang disuruh bayarnya full di depan, ada. Dan ada juga yang disuruh bayarnya nanti aja kalau udah mau berangkat dan full di akhir. Dan ada juga yang punya sistem kayak ada talangannya. Itu biasanya ada juga. Kalian cari tahu sendiri aja, kalian tanya-tanya aja. Kalau yang ada dana talangannya itu aku juga kurang tahu, tapi itu ada. Dan ada juga yang sebelum SO itu lewat LPK dasar ya. Ini kalau buat orang-orang yang nggak mau belajar otodidak atau nggak bisa belajar sendiri. Jadi mau nggak mau harus lewat LPK yang dasar ini untuk pembelajaran dari nol. Karena kalau langsung masuk ke SO dari nol, itu susah banget. Aku pengalamanku dulu gitu, bisa sih bisa, cuma susah banget, berat banget. Karena teman-temannya itu udah teman-temannya itu udah pada pinter, udah jago-jago gitu loh. Jadi untuk biaya LPK dasar itu biasanya 5 juta. Jadi anggap aja sama proses-prosesnya tuh kurang lebih dananya tuh sekitar 50 jutaan ya guys. Kalau ada yang bilang proses ke Jepang tuh gratis 100%, non biaya langsung berangkat, kalian jangan percaya cok. Nggak ada, itu nggak ada. Pokoknya selalu minta surat resmi, legalitasnya tuh dicek bener-bener, dan cari tahu ada nggak alumni yang udah berangkat nih. Kalau belum ada alumni yang berangkat, wah tanda tanya dong. Apalagi yang biayanya 100% gratis langsung berangkat, jangan-jangan ntar dikirimnya ke Kamboja bukan ke Jepang guys. Dan pesan buat kalian yang baru niat aja nih, kalian jangan fokus Jepangnya dulu nih. Kalian fokus buat nabung dulu, terus disiplinnya, terus latihan fisiknya juga kan. Karena Jepang ini bukan pintu ajaib yang kalian datang buat jadi langsung kaya tuh bukan. Jadi Jepang itu hadiah buat orang-orang yang tahan terhadap prosesnya itu. Ya semoga video ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang tentang gimana ke Jepangnya, dananya berapa. Dan jika kalian pengen aku bahas tentang gaji, tentang kehidupan di Jepang dan perjepangan yang lainnya, kalian bisa komen aku secara langsung atau lewat DM aku ini. Kalian bisa tanyakan apapun tentang aku. Pokoknya jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Segitu aja dari aku. Thank you dan semangat buat kalian yang mau berangkat Jepang. Semoga lancar.